sarana terbesar untuk mendapatkan kebaikan duniawi dan ukhrawi adalah adab. Sarana besar untuk mendapatkan keberuntungan atau keuntungan duniawi dan ukhrawi adalah adab. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, kita bisa lihat dalam kehidupan realita, dalam kenyataan yang kita lihat. Anggaplah kita punya teman. Mungkin baru kenal 1, 2, 3 pekan, atau bahkan mungkin sampai beberapa bulan. Ternyata baru ketahuan, baru tercium bahwasanya adabnya tidak baik. Kira-kira nyaman gak berteman dengan dia? Jawabannya tidak. Nah, maka orang yang tidak punya adab ini kehilangan keuntungan. Kalau dia merasa beruntung ya berteman dengan kita, akan kehilangan keuntungannya ketika tampak darinya adab yang buruk, adab yang tidak baik. Maka siapa yang akan menemaninya? Siapa yang akan bersahabat dengannya? Begitu pula kita. Misalnya kita punya bawahan, kita punya anak buah ya, atau partner bisnis lah, tapi adabnya nggak baik ya, suka bohong, suka khianat, tidak amanah, bahkan korupsi. Ini kan berkaitan dengan adab juga. Bagaimana kira-kira? Enggan kita berteman dengannya, enggan kita melangsungkan dan melanjutkan bisnis dengannya. Nah, benarlah apa kata beliau, bahwa saja keuntungan duniawi saja akan hilang dengan hilangnya adab. Begitu pula perkara ini berkaitan dengan keuntungan ukhrawi ya, kita duduk-duduk dengan teman satu majelis, tapi dia nggak ada, malas dekatnya juga. Kita kenal dengan seseorang, tampilannya nyunnah, tapi adabnya nggak baik. Maka ya jujur saja, mungkin kalau ada kepentingan dekat kita, tetapi di belakangnya atau di balik itu apa yang kita rasakan nggak nyaman. Jadi tampilan dia yang sudah nyunnah, mohon maaf ya, nyunnah itu ya tampilannya sunnah, sudah sesuai syar'i dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan dalam penampilan. Kita tidak bicara hati, karena memang hati itu Allah yang bisa menilai. Kita ini melihat yang nampak dari orang tersebut di hadapan mata kita. Apa yang kita lihat itu yang kita nilai. Maka penampakan dia, zahir dia, yang nampak dari dia tidak menolongnya, tidak mendatangkan keuntungan kepadanya karena adabnya yang buruk. Sekalipun tampilannya sudah sunnah. Sebaliknya, ada orang, mohon maaf, tatoan, apalagi anting sampai segede drum, segede apa namanya? Besar juga ya. Mohon maaf, kucel, kuma, tapi adabnya baik, santun. Gimana kira-kira? Mana yang lebih nyaman kita bergaul dengan mereka? Sekalipun penampilannya, mohon maaf, ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang dia lakukan, tapi kita lebih nyaman. Ya ini preman saja, anak jalanan saja lebih santun dibandingkan antum yang nyunnah. Kan begitu realita yang kita rasakan, betul nggak? Nah, ini penting. Ikhwan dan akhwat azani Allahu iyyakum. Ini bekal penuntut ilmu yang banyak hilang di tengah-tengah kita, khususnya di zaman ini. Ya, kami sampaikan dan nanti akan kami ulang perkataan ulama. Ini di zaman ini orang ini sudah menyia-nyiakan dan sudah tidak peduli dengan adab. Di mana para ulama dulu benar-benar memperhatikan tentang hal tersebut. Bahkan di antara mereka banyak yang menegur muridnya, anaknya, sahabatnya, temannya tentang perkara adab. Itu di zaman dulu yang mereka benar-benar perhatian tentang masalah adab. Bagaimana kalau mereka melihat bagaimana kondisi kita? Bagaimana ulama dahulu kalau melihat dengan kondisi kita sekarang ini? Maka tentunya kalimatnya akan semakin keras, tegas untuk kita semua yang sudah banyak menyia-nyiakan adab.